Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bertemu kembali bersama saya Batam. Kali ini kita akan membahas tentang aspek kebahasaan surat dinas. Materi ini sangat cocok untuk kalian yang bercita-cita menjadi sekretaris, misalnya sekretaris OSIS di sekolah kalian. Mari kita simak materi berikut ini. Ciri penggunaan bahasa pada surat dinas. Pertama, pilihan kata sapaan bersifat formal. Kedua, menggunakan bahasa ragam baku. Adapun aspek kebahasaan dalam unsur surat dinas. Yang pertama, kop surat. Kop surat harus ditulis dengan huruf kapital untuk nama instansi. Alamat instansi harus ditulis dengan lengkap tanpa menggunakan singkatan. 2. Tanggal surat. Tanggal surat harus ditulis dengan lengkap termasuk pada nama bulan. Contohnya 4 Januari 2021. Tidak boleh disingkat dengan 4/01/2021. Itu keliru. 3. Lampiran dan perihal. Lampiran dan perihal harus ditulis dengan lengkap. Perhatikan penggunaan huruf kapital pada bagian lampiran dan perihal. Lampiran harus ditulis dengan angka. Contohnya 1 lembar. Tidak boleh menggunakan angka 1. Yang keempat, alamat dalam surat. Alamat dalam surat harus ditulis dengan lengkap dengan memperhatikan huruf kapital pada bagian sapaan. Contohnya, yang terhormat Bapak atau Ibu orang tua, wali, peserta didik UPTD SMP Negeri 1 Parepare di tempat. Ingat, alamat dalam surat tidak boleh menggunakan kata kepada. Yang kelima, isi surat. Isi surat harus disesuaikan dengan tujuan surat. Kalau dia bersifat pemberitahuan, maka dia hanya sekadar penyampaian. Perhatikan penggunaan tanda koma apabila diawali dengan kata penghubung pada awal kalimat. Penutup surat. Perhatikan penggunaan kata sapaan yang harus dimulai atau yang harus diawali dengan huruf kapital. Contohnya Bapak atau Ibu. Kemudian perhatikan penulisan kata terima kasih harus dipisah. Yang terakhir, pengirim surat. Dalam pengirim surat yang perlu diperhatikan adalah penulisan gelar. Karena ini adalah surat dinas, biasanya atasan yang bertanda tangan memiliki gelar. Ini perlu diperhatikan penulisan gelar. Kemudian, nama jabatan harus ditulis dengan huruf kapital untuk setiap awal kata kecuali pada untuk singkatan. Contohnya di sini UPTD SMP ini adalah singkatan, maka ini harus ditulis dengan huruf kapital semua. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis surat dinas, yaitu pada bagian perincian perlu diperhatikan penggunaan huruf kecil untuk setiap awal perincian. Contohnya hari tanggal Sabtu 16 Januari 2021, waktu pukul 9 sampai dengan 11 WITA. Perhatikan, nama hari harus diawali dengan huruf kapital, nama bulan harus diawali dengan huruf kapital, hari dan tanggal dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian untuk singkatan sampai dengan ini harus menggunakan tanda titik, S titik, D titik, kemudian
singkatan untuk waktu Indonesia Tengah menggunakan huruf kapital. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah singkatan. Yang terhormat seharusnya disingkat dengan Y kapital, T kecil, H kecil diikuti dengan titik. Sampai dengan seharusnya disingkat dengan S titik D titik. Jalan seharusnya ditulis lengkap, tidak boleh disingkat. Selanjutnya, penggunaan kata baku. Ingat, kata baku adalah kata yang standar sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Contohnya, dibikin seharusnya dibuat, beli seharusnya membeli. Jadi, yang baku adalah dibuat atau membeli. Yang terakhir, huruf kapital dan tanda baca. Dalam surat dinas, penggunaan huruf kapital dan tanda baca harus diperhatikan dengan baik. Contohnya untuk jabatan harus diawali dengan huruf kapital, nama jalan harus huruf kapital, dan ingat singkatan tadi dia harus menggunakan titik untuk singkatan 3 huruf. Selanjutnya, salam pembuka dengan hormat wajib diikuti dengan tanda koma. Bagaimana? Mudah bukan? Demikian materi kita kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Tam.